Salam, perkenalkan nama saya Nixon Tampani dengan NIM 2.03.2022.0022, kelas A, semester 2, prodi Sosiologi Agama. Baik, di sini saya akan membacakan materi mengenai pembelajaran dari gereja mula-mula. Sejarah dapat mengajarkan begitu banyak hal kepada manusia, baik melalui hal-hal baik dan indah maupun tidak baik dan bencana sekalipun. Ada satu macam sejarah yang sangat penting yang harus dipelajari oleh seluruh umat Tuhan, yaitu sejarah gereja. Melalui sejarah gereja, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang memegang kuasa atas seluruh sejarah. Di dalam artikel ini kita akan melihat apa yang diajarkan oleh sejarah gereja pada abad pertama. Gereja didirikan oleh Yesus Kristus. Banyak hal yang terjadi dalam sejarah gereja pada abad pertama. Namun sebelum membahas hal itu, kita harus mengingat kembali awal mulanya gereja berdiri. Begitu banyak hal yang terjadi, dan kalau dilihat dari kacamata, seharusnya gereja tidak dapat bertahan sama sekali. Ketika membaca Alkitab, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus menyatakan, "Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Berikut materi abad pertengahan. Abad pertengahan dalam sejarah Eropa berlangsung dari abad ke-5 sampai abad ke-15 Masehi. Abad pertengahan bermula sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat dan masih berlanjut manakala Eropa memasuki abad pembaharuan dan abad penjajahan. Sejarah dunia Barat secara tradisional dibagi menjadi 3 kurun waktu, yakni abad kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Dengan kata lain, abad pertengahan adalah kurun waktu peralihan dari abad kuno. Waktu peralihan dari abad kuno ke zaman modern ada pertengahan, masih berbagi lagi menjadi 3 kurun waktu, yakni awal abad pertengahan, puncak abad pertengahan, dan akhir abad pertengahan. Penurunan jumlah penduduk kontra urbanisasi, inovasi, dan perpindahan suku-suku bangsa yang berlangsung sejak akhir abad kuno masih berlanjut pada awal abad pertengahan. Perpindahan penduduk berskala besar pada abad migrasi juga mencakup perpindahan suku-suku bangsa Germanik yang mendirikan kerajaan-kerajaan baru di bekas wilayah Kekaisaran Romawi Barat. Pada abad ke-7, Afrika Utara dan Timur Tengah bekas wilayah Kekaisaran Bizantin dikuasai oleh Khailafah Bani Umayyah, sebuah kekaisaran Islam setelah ditaklukkan oleh para pengganti Muhammad. Meskipun pada awal abad pertengahan
telah terjadi perubahan-perubahan mendasar pada tatanan kemasyarakatan dan politik pengaruh abad kuno sebelum benar-benar hilang kekaisaran Bizantin yang masih cukup besar tetap sintas di kawasan timur Eropa. Sekian dan terima kasih.